Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mengucap syukur hari ini kita masih bisa menikmati berkat yang dari Tuhan di hari yang baru ini. Dan berkat ini tentu akan menjadikan kita tetap percaya, dan inilah keyakinan kita, jaminan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap perjalanan kita. Ibu bapak saudara, tidak terasa bahwa kita sudah memasuki bulan Desember dan kita ada di hari-hari penantian, atau kita menyebutnya sebagai masa Advent. Menunggu kadang memang menjadi hari yang membosankan bagi kita. Masa Advent bukanlah masa penantian pasif, tetapi bagaimana kita diajak untuk ada di dalam seluruh pengharapan kita, dan juga tentu di dalam setiap sukacita kita. Masa Advent mengingatkan kepada kita akan dua hal: kedatangan Kristus yang pertama kali di Bethlehem, dan kedatangan yang kedua kalinya di akhir zaman. Saat ini kita sedang berjalan di dalam dunia kita yang penuh dengan warna. Ada banyak rasa tentu, khawatir, ada banyak rasa takut, mungkin juga keputusasaan kita, ketidakpastian di dalam hidup kita. Tapi Advent mau mengajak kepada kita untuk mari kembali menyalakan pelita pengharapan di dalam hati kita dan di dalam kehidupan kita. Saudara, pagi menyapa pagi hari ini mengajak kita untuk menghayati apa yang pernah disampaikan Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Mari kita membuka Filipi 4 di ayat 4 dan yang kelima. Filipi 4 ayat 4 dan 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Yang berbahagia setiap kita yang tahu apa yang Tuhan firmankan di dalam hidup dan kita melakukannya. Ibu bapak saudara, seorang ibu yang sudah menginjak usia yang tua, setiap tahun dia selalu menyalakan lilin Advent. Kita tahu ada 4 lilin di masa Advent. Lilin yang pertama mengajak kepada kita untuk menghayati bahwa kita punya pengharapan. Lilin yang kedua mengajak kita untuk menghayati tentang damai. Memasuki masa Advent yang ketiga, maka lilin ketiga akan mengajak kita untuk ada di dalam pengharapan sukacita kita. Dan lilin yang keempat mengajak kita untuk menghayati tentang kasih. Nah, pada suatu tahun, ia kehilangan anaknya karena sebuah kecelakaan. Hati seorang ibu hancur ketika kehilangan anaknya. Dan di tahun itu dia tidak ingin menyalakan satu lilin pun di masa Advent itu. Tidak seperti tahun-tahun biasanya. Dan di minggu yang ketiga, di Advent yang ketiga, cucunya datang. Dan dia berkata, "Nenek, bolehkah aku menyalakan lilin ini? Bolehkah aku menyalakan lilin sukacita? Karena Yesus tetap hidup kan di dalam kehidupan kita." Saudara, air mata menetes di pipi ibu itu, menetes di pipi sang nenek, dan ia sadar bahwa sukacita sejati bukan karena keadaan di sekitar kita, tetapi menghayati bagaimana Kristus itu sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita, bahkan di tengah rasa putus asa, di tengah kehancuran, di tengah duka cita. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus, meski kata-kata di dalam ayat 4 dan 5 yang disampaikan oleh Paulus ini menjadi ayat yang indah, terdengar sangat indah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan.
Tetapi kita tahu bahwa ketika Paulus menulis itu, dia sedang berada di penjara. Secara manusia tidak ada alasan untuk bersuka cita. Situasi, kondisi, keadaan penjara yang luar biasa. Tetapi sukacita ini diajakkan oleh Paulus kepada kita semuanya, para pembaca. Yuk kita bersukacita. Karena sukacita yang dimaksud bukanlah perasaan sementara kita, melainkan bagaimana kita punya sikap hati. Sikap hati yang berakar pada pengenalan kita akan Kristus. Bersukacitalah senantiasa, Tuhan sudah dekat. Saudara, frasa ini mengajak kita untuk menghayati bahwa kehadiran Kristus secara rohani itu artinya Tuhan menyertai kita setiap waktu dalam kehidupan kita. Frasa ini juga mengajak kepada kita menghayati Tuhan sudah dekat, ada kedatangannya kembali, pengharapan eskatologis bahwa Kristus akan datang untuk menegakkan keadilan dan kedamaian. Nah, dengan pemahaman itu, Paulus mengajak kita semua untuk hidup dengan kebaikan hati, hidup di dalam ketenangan, sebab mereka yang menantikan Tuhan dengan iman dan kasih, di sanalah Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya. Karena itu, masa Advent mengajak kita bertanya, bagaimana kita menantikan Tuhan hari ini? Adakah kita menantikan dengan keluh kesah? Atau adakah kita menantikan dengan hati yang bersukacita karena Dia sudah dekat? Sukacita Advent bukan menolak kesedihan. Sukacita Advent bukan menolak ketakutan-ketakutan kita, melainkan menegaskan kepada kita bahwa terang Kristus itu lebih besar dari kegelapan manapun. Terang Kristus itu lebih besar dari kegelapan apapun. Karena itu mari belajar untuk menanti seperti sang nenek tadi, menyalakan lilin sukacita bahkan di tengah air mata. Karena Tuhan yang kita nantikan bukan sekedar berjanji, melainkan pribadi yang setia. Selamat menghayati masa Advent. Di dalam seluruh penantian kita tetap ada sukacita bersama dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.